Kita kadang ketemu di satu masjid, cara sholatnya beda nih. Ada yang di sini, ada yang di sini, ya kan? Karena kalau kita merasa paling tahu, itulah yang kadang-kala kita tidak menghargai perbedaan. Dan saya tadi dengar ada orang ketika sholat imamnya kok bismillahnya kecil ya. Nah, guru. Nah, guru yang bijak akan menjelaskan. Oh, itu kalau dalam mazhab ini. Bismillah, assalamualaikum semuanya. Kembali lagi di Cerita Caca bersama saya dengan Caca Frederica dan Saya Tetanya Barak. abis episode ini bilangnya suaminya Jihan ya? Iya. Harus ganti-ganti dong. Ganti-ganti ya. Nanti bilang, mas itu terus ustadznya, nggak ada ustadz lain apa? Masya Allah. Ustadz, ini bulan Ramadan. Kita pengen belajar tentang bagaimana kita menghargai perbedaan, khususnya di bulan Ramadan. Kita kadang ketemu di satu masjid, cara sholatnya beda nih. Ada yang di sini, ada yang di sini, ya kan? Ada yang kalau bersentuhan batal wudhunya, nggak sengaja. Pas kita lagi di masjid mungkin nggak sengaja lewat laki-laki perempuan, ada yang batal, ada yang enggak kok, aku nggak batal gitu. Nah, gimana cara menghargai perbedaan-perbedaan seperti ini, Ustaz? Yang pertama, jangan merasa paling tahu. Ya, karena kalau kita merasa paling tahu, itulah yang kadang-kala kita tidak menghargai perbedaan. Giliran ngelihat orang udah salah aja gitu. Tapi kalau kita merasa, oh kayaknya saya belum nemu dalilnya, saya belum tahu ini, saya belum tahu ini, saya nggak tahu ini, saya nggak. Insya Allah kita akan menghargai itu perbedaan tuh. Misal ketika kita berada di Makkah, Allahu Akbar, kita begini, ada tiba-tiba orang sholat, Allahu Akbar, di bawah tangannya. Ya sudah, kita yang kayak, oh mungkin dia pakai mazhab ini ya, ada yang mazhab ini. Karena saya yakin kita di Indonesia ini sebagai awam ya, saya awam. Tidak mungkin saya hafal semua kategori fikihnya imam yang lain. Sehingga yang paling bagus adalah ketika pertama kali melihat ada sesuatu yang tidak sama dengan kita yang langsung, saya nggak tahu nih, saya nggak tahu, belum nyampe kayaknya saya ke situ ilmunya, gitu. Paling bagus itu. Betul. Walaupun setelah itu bagusnya kita klarifikasi. Klarifikasi kemana? Tanya guru. Saat saya tadi dengar ada orang ketika sholat imamnya kok bismillahnya kecil ya. Tanya guru. Nah, guru yang bijak akan menjelaskan. Oh, itu kalau dalam mazhab ini ada dua mazhab lagi nih, mazhab fikihnya atau mazhab qurra'nya. Nah, kalau imam ini membaca al-basmalah, kalau imam ini tidak memasukkan al-basmalah sebagai al-fatihah, langsung alhamdulillah. Jadi dijelasin. Jadi lebih wise lah, lebih bijaksana. Karena dia sudah tahu, makin bijaksana. Jangan karena kita tahu, akhirnya kita tahu yang satu, jalan yang kedua kita tidak mau pakai lagi gitu ya. Karena sekaliber Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah, mereka pun berbeda. Jangan itu. Yang ketemu langsung sama Nabi aja itu masih berbeda loh. Apa yang paling baru-baru ini? Isra Mi'raj. Nabi Mi'raj berjumpa dengan Allah. Menurut Caca berjumpa dengan Allah atau tidak? Yang selama ini Caca dengar. Aku wallahu alam ya Ustadz, karena aku nggak bisa ngebayangin pada saat itu sih, karena kayak Nabi Musa aja dikasih lihat cahayanya Allah aja kan pingsan. Jadi aku ngebayangin tuh bukannya kayak, ini bayangan aku ya, tapi ya bukan berdasarkan betul, karena apa, tapi bayangan aku sendiri bukan baginda Rasul kayak ketemu sama Allah kayak gini, tapi baginda Rasul di satu titik kayak titik yang paling dekat Allah mendekatkan diri kepada baginda Rasul gitu, tapi nggak yang kayak itu bertatapan Allahnya gini. Wallahu alam. Soalnya ayatnya begini bacanya nih. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Untuk memperlihatkan dari ayat-ayat kami. Ayat-ayat itu tanda-tanda kami. Ayat-ayat kami memperlihatkan tanda-tanda kami. Kenapa Allah tidak bilang memperlihatkan diriku kepadanya? Itu akhirnya ulama beda pendapat. Mayoritas ulama, mayoritas sahabat mengatakan Nabi ketemu langsung sama Allah. Tapi Ibunda Aisyah sendiri, istri Nabi, mengatakan bukan. Itu Nabi ketemu sama malaikat Jibril dalam bentuk aslinya. Coba lihat, sahabat aja udah beda pendapat. Sahabat aja masih beda pendapat. Masalah Mi'raj loh, masalah akidah loh ini. Subhanallah, apalagi masalah yang lain. Jadi memang kita harus lebih bijaksananya itu mengatakan bahwa oh saya mungkin yang belum nyampe ke situ. Saya mungkin yang nggak tahu itu. Apalagi kalau masalah fikih, masalah sentuhan, itu sudah dibahas. Bukan orang biasa yang membahas itu. Imam Syafi'i segala macam. Kita awam tinggal ikut. Hargain aja. Jadi kalau kita punya teman emang beda mazhabnya, ya udah nggak apa-apa. Silahkan. Nggak apa-apa. Selama dia tidak menyalahi aturan agama, ya. Sholatnya masih 5 waktu, sholatnya juga duhurnya 4 rakaat. Yang jelas-jelas nasnya gitu ya, tidak mereka ubah-ubah ya silahkan.
Kayak misalkan ada orang sholat yang satu nggak pakai mukena, satu pakai mukena, itu kan juga kadang-kadang jadi masalah tuh, kayak kok sholat nggak pakai mukena sih gitu. Betul. Itu tuh ya, yang penting kan sebenarnya auratnya bener-bener Itu menurut garis-garisnya. Caca. Tapi kan belum tentu menurut yang lain begitu. Ah. Padahal kan sebenarnya ya udah dasarnya tidak membentuk lekukan tubuh, tidak menerawang. Sudah selesai. Mau pakai apakah yang penting tidak membentuk lekukan Sebutannya tubuh. mukena atau bukan mukena apapun itu. Betul sekali. Dan itu kadangkala kita baru bisa melihat dan bijaksana itu ketika kita melihat langsung di luar sana. Nah, Gitu. kadangkala makanya orang yang kaget tidak pakai bismillah itu adalah biasanya orang pertama kali umroh tuh. Wah, di Mekah nggak ada bismillahnya. Wah. Karena Padahal memang- kalau mereka main ke Palestina ada bismillahnya. Oh, Iya. iya. Jadi emang menghargai atau melihat perbedaan mazhab ini emang kita harus Bercermin bahwa saya lah yang belum jauh mainnya gitu. Hmm, Supaya kita menghargai ya. Titik awalnya kan mau menghargai dulu kan pertanyaannya gitu. baiklah kalau begitu. Jazakallah khair. Sama-sama, Kak Caca. Selamat puasa semuanya. Insyaallah besok kita ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.